Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warahman wabirrahimi daimil ihsan. Falhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita buka dalam surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan identitas pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya simakum fi wujuhihim min athari sujud. Bisa diartikan bahwa pengikut Rasulullah Muhammad SAW solatnya itu membekas, solatnya itu memiliki dampak baik terhadap dirinya maupun dalam kehidupannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, agar supaya solat kita memiliki dampak, punya pengaruh, yang harus kita perhatikan yang pertama ikhlas. Kita mengerjakan sholat harus ikhlas, lillah, semua karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Masalah orang memuji kita, alhamdulillah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat yang kita kerjakan bukan karena pujian, bukan karena sanjungan. Ada orang yang memuji, alhamdulillah. Tidak ada orang yang memuji, tetap kita mengerjakan sholat. Yang kedua, perhatikanlah khusyuk. Kalau kita berbicara khusyuk, tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi perlu diusahakan. Jadi orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat, seolah-olah dia itu melihat Allah. Karena Allah itu gaib, bukan berarti melihat dengan mata zahir. Mereka melihat Allah dengan mata batin. Kalaulah sulit seperti itu, yakinilah ketika kita mengerjakan sholat, Allah melihat kita. Coba, kalau kita sudah punya prinsip, kalau kita sudah memiliki keyakinan saat kita sholat, ketika kita sholat, Allah itu melihat kita. Bagaimana dengan sholat kita? Insya Allah nikmat. Kita bahagia, merasakan sesuatu dalam sholat kita itu. Karena apa? Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin main-main saat kita mengerjakan sholat khusyuk. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ingatlah bahwa dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang rukun perbuatan, ada yang rukun ucapan, ada yang sunat pun ada sunat abad, ada sunat hayat. Nah, musalli, orang-orang yang sholat perlu paham akan itu. Ilmu tentang bab sholat. Mengangkat tangan itu pada waktu kapan saja, itu ada ilmunya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau sholat kita sudah ikhlas, khusyuk, kemudian berilmu, insya Allah sholat yang kita kerjakan itu akan memiliki dampak. Semoga sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alfa amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.